Maria dikabar oleh malaikat Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Saudara-saudara menjadi nabi. Doakanlah kami yang sama-sama beramal. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Maria berdoa. Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Berikanlah rahmat kita, supaya kami masih sadar dan sakti, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia setelah dilakukan bangkit. yang memegang kendali pemerintahan dan disebut penasihat guru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah memberikan waktu sepanjang tahun ini kepada kita sebagai karunia yang berharga. Sekarang kita mau mempersembahkan perjalanan hidup kita setahun ini kepadanya, karena di tahun ini kita sudah mengalami berbagai macam peristiwa dan pengalaman, suka dan duka, berkat dan kesulitan, kerukunan dan perselisihan, kematian dan kehidupan. Kita mau bersyukur atas segala peristiwa dan pengalaman yang kita terima dari Tuhan. Dan bersama Yesus, cahaya yang bersinar dalam kegelapan, kita mau menuju hari dan tahun yang baru bersama Bapa, agar hidup kita semakin terarah dan selaras dengan apa yang dikehendakinya. Pada itu mari
saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Mama Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Perayaan Ekaristi hari ini kita intensikan untuk berdoa bagi arwah Ibu Maria Goretti Yangerina yang 100 hari lalu dipanggil menghadap Tuhan. Semoga ia diberikan rahmat pengampunan dan menikmati kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Dan juga berdoa untuk seorang ibu yang berulang tahun ke-56. Semoga ia diberikan rahmat kesehatan, sukacita, dan dilindungi oleh Tuhan sepanjang hidupnya. Kita satukan segala intensi dan permohonan pribadi kita yang kita bawa dalam perayaan Ekaristi hari ini. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, Sang yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anak, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kami semua orang sungguh termasuk pada kita, beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi
bersorak-sorai. Biarlah sukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabar dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah mereka sukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beriari padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka sukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang. Sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Biarlah mereka sukacita dan bumi bersorak-sorai. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperkenankan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian
bersaksian dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari penuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Apa kabar tahun 2025? Luar biasa. Ada pasti banyak berbagai macam peristiwa pengalaman dalam hidup kita masing-masing yang telah kita lalui. Ini kita berada di penghujung tahun 2020. Terasa cepat atau terasa lambat? Cepat ya? Tidak terasa. Besok sudah tahun 2025. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita semua untuk flashback sejenak. Dalam keheningan, mari kita merefleksikan kembali perjalanan hidup kita di tahun 2025 ini. Mari kita hening sejenak. Kita pejamkan mata, kita lihat kembali perjalanan hidup kita. Apakah perjalanan hidup kita penuh liku dan tantangan, atau apakah sesuai dengan harapan dan keinginan kita? Mari kita lihat mana yang lebih banyak kesulitannya ataukah sukacitanya. Kita akui secara jujur pengalaman dan perasaan kita atas perjalanan waktu yang telah kita lalui setahun ini. Lalu, bagaimana mengenai resolusi hidup kita yang pernah kita buat di tahun yang lalu? Apakah sudah memenuhi target yang kita tentukan? Atau mungkin melebihi dari target-target yang sudah kita tentukan? Lantas bagaimana dengan relasi kita
keluarga kita, sanak saudara kita, dan sesama di sekitar kita. Apakah relasi kita semakin membaik, dipenuhi dengan kedamaian, atau masih ada di dalam perselisihan dan ketegangan antara satu dan lainnya? Terhadap Tuhan sendiri, bagaimana relasi kita dengannya? Apakah di tahun 2025 ini saya sudah hidup berjuang untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah di dalam dinamika kehidupan yang saya alami, baik suka duka, berkat dan kesulitan, apakah saya mampu melihat dan merasakan jejak-jejak kasih Allah yang menyertai, yang memberikan peneguhan dan semangat yang baru?
meskipun sakit, angan dan harapan kita kadang tenggelam dalam kabut ketidakpastian, bahkan amarah, duka yang tidak terbendung, dan kita menyadari bahwa hidup semakin tua, dan kadang kita seperti kehilangan pegangan, arah, dan tujuan. Tetapi ada rahmat Tuhan yang memberikan secercah harapan dikala melihat senyum dan tawa dari orang-orang di sekitar kita, terkhusus di dalam diri orang-orang yang kita perjuangkan dan kita kasihi. Pelukan dan sapaan, peneguhan dan penghiburan membuat kita sadar bahwa kita masih dicintai. Dan cinta itu yang membuat kita masih bertahan hingga saat ini. Segalanya telah berlalu, tetapi cinta Tuhan tetap dan tidak akan pernah berlalu. Pada penghujung tahun 2025 ini, gereja mengajak kita untuk kembali memandang Sang Sabda yang menjadi manusia. Di tengah segala perubahan, keberhasilan, dan kegagalan yang kita alami sepanjang tahun, sabda itu tetap teguh dan setia. Ia mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak berdiri di atas kebetulan, melainkan di atas kehendak dan cinta Allah yang tetap dan tidak berubah ini. Tahun 2025 mungkin menyisakan luka, mungkin masih ada kekecewaan atau penyesalan. Namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Status kita sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah hilang. Sabda yang menjadi manusia menunjukkan bahwa Allah memilih hadir dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Ia tidak akan pernah jauh dari pergulatan hidup kita, termasuk dinamika kehidupan yang penuh ketidakpastian. Maka dengan kesadaran ini, kita diajak untuk kembali menata hidup kita bersama Yesus, Sang Sabda yang menjadi dasar dan penopang hidup kita. Mari kita sambut tahun 2026 dengan segala kerendahan hati dan kepercayaan. Kita pandang masa depan bukan dengan kecemasan, tetapi mari kita ukir arah tujuan perjalanan kita dengan penuh harapan, didasari dengan rahmat yang sudah lebih dahulu disiapkan oleh Tuhan. Jadi mari kita jalani hidup ini dengan semangat yang baru. Kita ukir kembali tujuan diri kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai dengan segala rahmat yang telah Dia siapkan bagi kita. Semoga di tahun yang akan datang hidup kita semakin baik, semakin menjadi berkat, semakin berakar pada Kristus, sehingga dapat mekar dan berbuah harapan dan kasih. Dengan demikian kita sungguh dapat menjadi terang Kristus yang menyinari, memberikan kesegaran, memberikan sukacita bagi keluarga kita masing-masing, bagi gereja, dan bagi masyarakat di sekitar kita. Mari kita menyembah sejenak. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas
perjalanan hidup kami di tahun 2025 ini. Engkau telah menyertai, membimbing, melindungi kami, memberi pelajaran-pelajaran yang berharga melalui setiap peristiwa pengalaman suka dan duka hidup yang kami alami. Ini kami ingin menyambut kesempatan baru yang Kau berikan di tahun 2026. Semoga kami dapat mengukir perjalanan hidup yang semakin baik. Kami dapat menentukan arah dan tujuan kami selaras dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami sungguh dapat menjadi pembawa terang dan damai bagi orang-orang di sekitar kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu bersama. Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita ungkapkan segala doa dan permohonan kita. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah sumber segala pemberian dan rahmat. Dengan hati penuh syukur dan gembira, kami memuji Engkau demi segala anugerah-Mu, seraya berseru dan berdoa kepada-Mu. Kita berdoa untuk gereja, umat Allah yang masih berjalan. Semoga kami tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk menutupnya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau, berkat karunia Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk masyarakat, bangsa dan negara yang tertimpa kelaparan, perang dan bencana alam, terutama di negara kita ini. Bangsa kami merantau dan terluka oleh berbagai bencana, segala bentuk banjir, gempa bumi, tanah longsor, korupsi, ketidakadilan yang melanda beberapa daerah di tanah air kami. Selama tahun 2025 ini, kami menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kami, bahwa kadang-kadang kami merasa betapa tidak amannya hidup kami. Kuatkanlah hati dan teguhkanlah iman bangsa kami. Kiranya bangsa kami peka untuk membaca tanda-tanda zaman ini. Buatlah kami bijaksana dalam mengatur dan menjaga hidup kami dan alam semesta ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita. Semoga Engkau selalu mencurahkan rasa terima kasih yang ikhlas ke dalam hati kami untuk mensyukuri segala kebaikan-Mu yang kami terima selama tahun 2025 yang akan segera berlalu ini. Dan semoga Engkau menuntun kami dengan dalam kepada perayaan syukur dan pujian yang abadi di surga kelak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para penerima dan mereka yang memberikan bantuan bagi kemajuan umat di paroki kita ini. Ya Allah, kami bersyukur atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan oleh saudara-saudari para penyumbang, baik itu bagi pelayanan rohani, kegiatan sosial, pembangunan gereja, bagi kesejahteraan dan kerukunan iman. Kiranya kepada mereka Kau balas dengan kemuliaan hati, Kau lindungi menghadapi jahat, serta Kau pelihara dalam cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa pembina hidup kami, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami aturkan kepada-Mu di akhir tahun ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas roti dan air ini, atas Yesus Putramu terkasih. Semoga Ia selalu menjaga dan melestarikan hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata bumi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melanjutkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu."
Berilah muatan dan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba Ibu Maria Goretti dan Rina, yang 100 hari lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Clara Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan mengantaranya bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sembah kepada Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak gembala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang bekerja rumah anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia agar kita dapat hidup demi Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersabdamu segalanya tercipta. Dampingilah kami dan tetaplah mencipta, sebab sabda harapan bagi kami, sampai kami kau persatuan perjamuan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan doa tahun Yubile. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam kami Yesus Kristus saudara kami, dan yang amat kita kasih yang dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan di dalam diri kami. Semoga Allah mengubah kami menjadi umat-umat yang tinggi, yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penganiayaan yang beriman akan segera dan berubah. Kita mengalahkan kekuatan jahat, kemudian memakan kenyataan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubile ini menghidupkan kembali dalam diri kami para usia pengharapan kerinduan akan harta surga dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai beserta penebus kami. Bagi dunia Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Silakan duduk dan makan. Tuhan hadir untuk beberapa pertemuan. Pertama, bagi yang sudah mengambil formulir daftaran dan pertama, harus segera dikembalikan ke sekretariat Allah. Kedua, keuskupan Bandung membuka pendaftaran bagi kaum muda yang terpanggil untuk membantu karya pengembalaan Injil Antaris dengan menjadi imam keuskupan Bandung. Informasi dan syarat pendaftaran dapat dilihat di papan pengumuman. Ketiga, jadwal misa dan perayaan Natal dan Tahun Baru. Misa awal tahun, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, hari Kamis, 1 Januari 2025, pukul 18 WIB. Perayaan Natal Lansia, hari Minggu, 4 Januari 2025, pukul 10. Perayaan Natal Bina Imam Anak Katolik dan Hari Anak Misioner Sedunia, hari Minggu, 11 Januari 2026, pukul 7.30 sampai selesai. Tempat dijual layanan tahun 2026 di Kota Paroki seharga Rp50.000 untuk membantu pembangunan gereja stasi Santo Yosef Jatibarang Paroki Indramayu. Umat diundang berpartisipasi untuk mengundi. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan untuk segenap pelayan itu Sinar Asisten Imam, Rektor Umasco, juga salah tertib dan kur dari OFK, Dicuri, Barasa, WFF, dan Tatar Keuskupan Bandung. Terima kasih juga Bapak Ibu atas kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Sudah siap menyambut 2026? Siap. Kita siap bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang ingin selalu menyertai dan menguatkan hidup kita. Semoga kita mampu untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita pun senantiasa dibimbing dan dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan